Perkenalkan, nama saya Marito Pardulian Saragi dari kelas PJKR 1J akan melakukan tugas mengenai sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan jalinan jaringan saraf yang saling berhubungan, sangat khusus dan kompleks. Sistem saraf ini mengordinasikan, mengatur, dan mengendalikan interaksi antara seseorang individu dengan lingkungan sekitarnya. Sistem tubuh yang sangat penting ini juga mengatur aktivitas sebagian besar sistem tubuh lainnya. Tubuh mampu berfungsi sebagai satu kesatuan yang harmonis karena pengaturan hubungan saraf diantaranya. Berbagai sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk satu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsinya, secara umum sistem saraf berbagai sistem koordinasi mempunyai fungsi utama, yaitu 1. Memelihara fungsi tubuh, 2. Mengatur kegiatan dalam tubuh, 3. Menerima rangsangan eksternal dan internal, 4. Mengelola rangsangan yang diterima, 5. Merespon rangsangan yang diterima. Struktur sel saraf, yaitu sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron bergabung membentuk satu jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit sangat pendek. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel saraf berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan sel. Badan sel merupakan kumpulan retikulum, endoplasma, tempat transportasi sintetis protein. Dendrit adalah sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Akson disebut dendrit. Neurit adalah disebut sebagai saraf panjang, merupakan tujuan sitoplasma badan sel. Jenis sel saraf berdasarkan fungsi terdapat 3 jenis, yaitu sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor penerimaan rangsangan ke sumsum tulang belakang. 2. Sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Demikian video yang saya buat. Sekian dan terima kasih.